Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Arina Hafiz. Saya berasal dari Fakultas Rekayasa Industri di Prodi Sistem Informasi dengan NIM 10202250153. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema dari tugas besar, yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebuah pernyataan agung yang menegaskan kesempurnaan dan kebesaran Allah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk hidup bagi manusia. Ia bukan sekedar teks, melainkan kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Keberadaan Al-Quran adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Ia diturunkan bukan untuk membebani, tapi untuk menuntun agar kita tak tersesat di tengah kehidupan dunia yang penuh dengan ujian ini. Pernyataan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya bukanlah klaim kosong. Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini juga menegaskan bahwa keyakinan kepada Al-Quran adalah dasar dari ketakwaan. Orang yang takut terhadap Al-Quran juga akan sulit menemukan petunjuk hidup, karena hidayah hanya diberikan pada mereka yang menerima kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu adalah kebenaran Al-Quran terbukti dari segi bahasa, sastra, dan konsisinya selama lebih dari 14 abad. Tidak ada satupun kitab yang mampu menandinginya, meskipun banyak yang mencoba. Keindahan bahasanya menembus hati orang-orang pada masa jahiliyah, padahal mereka dikenal sebagai bangsa yang ahli dalam sastra. Kedua, dari sisi Al-Quran mengandung pengetahuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, contohnya yaitu moral, hukum, sejarah, hingga ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran juga telah menyebutkan tentang proses penciptaan manusia dari setes air mani, nutfah, jauh sebelum sains modern menemukannya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarul Qur'an walau kana min indillah min indi ghairallahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Quran surat An-Nisa ayat 82. Ayat ini juga merupakan tantangan terbuka bagi seluruh umat manusia. Tidak ada satupun pertentangan, kesalahan ilmiah maupun kontradiksi sejarah di dalam Al-Quran. Sebaliknya, setiap kali ilmu pengetahuan berkembang, justru semakin banyak bukti yang memperkuat kebenarannya. Nah, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi dihayati dan diamalkan. Ia bukan sekedar bacaan yang indah, tapi pedoman untuk menjalani kehidupan dengan arah yang benar sesuai ajaran. Nah, salah satu juga Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi inna hudal Quran yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surah Al-Isra ayat 9. Sebagai mahasiswa, kita menghadapi banyak pilihan antara yang benar dan salah, penting atau sia-sia. Al-Quran membantu kita membedakan semuanya. Misalkan dalam belajar, Al-Quran menambahkan nilai kejujuran dan kesungguhan. Dalam berorganisasi, Al-Quran mengajarkan tanggung jawab serta keadilan. Dan dalam bergaul, Al-Quran juga menuntut kita untuk berakhlak dan saling menghormati serta menjauhi sifat sombong. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berpikir dan bertindak, kita akan memiliki arah hidup yang jelas dan tidak mudah goyah oleh pengaruh zaman. Kesimpulan dari yang tadi kita bahas, Al-Quran merupakan sumber kebenaran mutlak yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ia menjadi cahaya yang menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu serta pembeda antara yang baik dan batil, antara yang hak dan batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Maka tugas kita bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami serta mengamalkan setiap nilai di dalamnya. Kita
bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam belajar, bekerja, dan beribadah, maka hidup kita akan memiliki arah, makna, dan ketenangan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah," yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa tidak ada sedikit keraguan pada Al-Quran ini, karena siapa yang berpegang teguh padanya tidak akan tersesat di dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya, Arindra Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.